Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan membuat demonstrasi kontekstual ya, modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya. Untuk wawancara kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Kepala SMK Negeri 1 Martapura sendiri, Pak Dr. Andes Ribut Setiadi. Lalu juga akan saya lanjutkan dengan wawancara dengan Kepala MI Nurul Fatah, Kota Baru Selatan. Jadi dengan dua kepala sekolah ini saya akan melakukan wawancara. Hanya saja untuk wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Martapura saya lakukan melalui voice note ya di WhatsApp, karena beliau tidak hadir di sekolah hari ini. Jadi saya lakukan wawancara melalui voice note. Beliau ada kepentingan yang tidak bisa beliau wakilkan dan tidak bisa ditunda, makanya beliau tidak hadir. Jadi saya melakukan wawancara via voice note di WA. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan wawancara Kepala MI Nurul Fatah, Bapak Dr. Andes Fatkoraman Soleh. Dan ini tadi juga ketika saya rekam sepertinya nggak pas, jadi saya akan ambil suaranya dan akan saya up di sini ya. Bagaimana wawancaranya? Seperti berikut ya, silakan disimak. Oke. Selamat pagi Pak, mohon izin waktunya. Mohon maaf ini melalui WA. Gimana Pak, apakah Bapak punya waktu untuk saya sedikit wawancara melalui WA dengan Bapak? Selamat pagi Pak John. Oke, bisa Pak John. Ini kebetulan lagi santai, monggo. Baik, terima kasih Pak kalau begitu, dan mohon maaf ini sebelumnya kebetulan kami ini dari pendidikan guru penggerak ini khususnya di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seperti itu Pak. Jadi salah satunya adalah tugas kami untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, ini termasuk Bapak ini. Kami mohon izin untuk sedikit wawancara dengan Bapak. Oke Pak John, silakan siap. Baik, jadi seperti ini Pak. Mungkin pertanyaan pertama dari kami, gimana kira-kira menurut Bapak ketika Bapak mengambil keputusan, apakah itu termasuk pada dilema etika atau mungkin termasuk pada bujukan moral Pak? Seperti apa Pak? Ya, memang kadang-kadang di sekolah ini memang banyak sekali permasalahan. Apalagi kita ini dengan jumlah siswa yang sangat banyak, yaitu 1.100 lebih. Tentunya mungkin banyak sekali permasalahan, dan beberapa di antaranya itu permasalahan entah mungkin anak, guru, atau mungkin masyarakat dari luar. Nah, kalau saya melihat ketika itu adalah dilema etika, berarti sangat berat sekali ketika kami akan mengambil keputusan. Karena di situ kebenaran melawan kebenaran. Jadi, sesuatu yang benar tapi di sisi lain juga benar. Nah, kita harus mengambil keputusan yang paling tepat di antara dua keputusan ini. Lalu kalau bujukan moral, ini juga luar biasa, membuat kita agak sedikit stres. Ini karena apa? Karena ini ada unsur pelanggaran hukum seperti itu. Nah, banyak sekali ya hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan contoh terhadap pengambilan keputusan. Apakah itu dilema etika atau itu merupakan bujukan moral. Jadi seperti itu. Baik Pak, mohon izin. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit tentang mungkin salah satu kasus lah. Apakah itu mungkin yang menurut Bapak termasuk ke dalam dilema etika atau mungkin juga termasuk juga ke bujukan moral Pak? Mohon izin Pak, ya, termasuk juga mungkin nanti cara atau langkah-langkah untuk penyelesaiannya Pak. Yang mana ya? Banyak ini kasusnya. Oke lah, saya akan ambil satu kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi saja lah ya. Ada satu anak kelas 11, kalau nggak salah, di mana anak ini secara poin pelanggaran, karena kita menerapkan sistem poin pelanggaran ya Pak ya, itu baru 20, jadi belum pernah ada panggilan terhadap orang tua, karena belum mencapai 25.
Nah, jadi suatu waktu rekan-rekan atau kawan-kawan ini, wakakesiswaan dan juga dibantu oleh guru-guru yang lain, itu melakukan razia, cek barang bawaan anak di pagi hari. Nah, ternyata didapati satu anak yang membawa sajam, kayak berbentuk keris dan ada sarungnya seperti itu. Dan itu dimasukkan ke dalam tas oleh anak. Jadi, kalau secara aturan kita ini poin 100 langsung karena membawa atau menggunakan senjata tajam di lingkungan sekolah. Nah, kalau kemudian kasus ini oleh wakakesiswaan itu diproses dipoinkan 100. Lalu kemudian secara administrasi berarti anak ini diberhentikan. Nah, jadi itu langkah-langkah yang saya ambil. Administrasi pemberhentiannya tetap diproses ya. Karena itu secara poin sudah mencapai 100. Karena membawa senjata tajam atau menggunakan senjata di lingkungan sekolah itu sudah merupakan pelanggaran berat, yaitu poin 100. Jadi 120 poinnya anak ini. Nah, lalu kemudian setelah administrasi itu sampai ke saya, lalu saya panggil. Jadi wali kelasnya saya panggil, terus kemudian wakakesiswaan saya panggil. Anak yang bersangkutan juga saya panggil, termasuk juga oleh orang tua yang bersangkutan itu saya juga panggil. Nah, jadi kami kumpulkan, lalu saya mendengarkan informasi-informasi atau pendapat-pendapat lah ya, termasuk mungkin alasan kenapa anak ini membawa senjata tajam ke lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jadi terus anak ini disimpulkan atau mungkin Bapak mengambil keputusan seperti apa? Apa mungkin jadi dikeluarkan atau seperti apa Pak pada akhirnya? Jadi setelah kami panggil wakakesiswaan, terus kemudian BK, wali kelas, termasuk anak yang bersangkutan, dan kemudian kita hadirkan orang tua, lalu kita dengar informasi dari semuanya ya, termasuk juga dari anak dan orang tua. Dan ternyata anak ini nih nggak ada lagi orang tua, dan dia ikut neneknya. Nah, neneknya ini istilahnya itu orang yang pengen anak itu dihargai gitu. Karena tidak ada orang tua lagi, jadi pengen dihargai. Nah, dia mendatangilah orang pintar. Lalu kemudian oleh orang pintar ini diberikan pegangan berupa keris ini tadi. Dan oleh orang pintar ini, keris ini tadi diminta untuk selalu dibawa seperti itu, termasuk di sekolah. Makanya anak ini ya dibawa ke sekolah, bukan untuk kepentingan apa seperti itu. Ternyata di situ ada nilai-nilai yang mungkin masih dipahami oleh anak ini. Nah, lalu kami memberikan pemahaman bahwa tidak seperti itu caranya meminta perhatian atau mungkin meminta penghargaan dari orang lain. Akhirnya kami putuskan untuk oke lah, saya punya wewenang untuk menunda menandatangani surat keputusan pemberhentian tersebut. Lalu kemudian kami memberikan kesempatan anak tersebut untuk memperbaiki diri dengan cara mungkin tidak lagi memahami hal-hal seperti itu dan tetap mematuhi segala aturan yang ada di sekolah. Jadi ketika dia melanggar satu pelanggaran saja, maka saya bilang ini akan saya tanda tangani. Dan dengan perjanjian seperti itu, baik orang tua maupun anak sama-sama komitmen. Dan alhamdulillahnya, akhirnya anak tersebut sampai naik kelas itu nggak ada pelanggaran lagi. Baik Pak. Nah ini terkait dengan pengambilan keputusan ini, kira-kira selama ini ada nggak Pak ya tantangan? Apakah mungkin dari anaknya, dari guru sendiri, atau mungkin dari masyarakat dari luar, atau mungkin tantangan berupa dari unsur stakeholder, baik yang merupakan atasan Bapak, atasan langsung dari Bapak, dalam rangka Bapak mengambil langkah-langkah yang keputusan ini Pak? Tentunya banyak sekali ya yang seperti ini. Jadi kita ini lembaga sekolah, lembaga pendidikan, tentu banyak sekali yang mengawasi. Bukan hanya dari Dinas Pendidikan Provinsi saja ya, tetapi juga masyarakat sekitar pun pasti mengawasi setiap kebijakan atau langkah dan keputusan kita. Jadi banyak sekali sih kendala-kendala, apalagi ini termasuk kendala yang menjadi hambatan nih buat kita. Karena di satu sisi, anak ini ketika kita berhentikan, kasihan seperti itu. Lalu kalau tidak kita berhentikan, ya dia sudah mencapai 100 poinnya. Nah, maka saya mengambil jalan tengah yang saya gunakan kewenangan saya sebagai pengambil kebijakan terakhir untuk menunda. Bukan memberikan, tetapi menunda sampai dengan anak tersebut menunjukkan etika baiknya dan atau perubahan positifnya. Dan ternyata ini mampu ditunjukkan oleh anak tersebut ya.
Karena pada dasarnya anak tersebut sudah anak yatim. Terus kemudian dia memilih jalan seperti itu melalui kakeknya. Jadi dengan seperti itu kita memberikan pemahaman dan akhirnya pemahaman itu bisa dicerna oleh anak tersebut. Dan akhirnya mampu membawa perubahan yang positif terhadap anak itu. Terus Bapak ini ketika mengambil keputusan apakah ada tata kala atau mungkin jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ataukah Bapak mungkin lebih cenderung untuk langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, termasuk juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Jadi sebenarnya situasional juga ya. Ada kasus di mana mungkin saya langsung menyelesaikan permasalahan atau mungkin mengambil kebijakan dan keputusan langsung di tempat. Ya kita eksekusi langsung gitu. Ada juga yang mungkin saya membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan-keputusan seperti kasus anak ini. Jadi saya nggak langsung ambil keputusan. Jadi saya kumpulkan dulu rekan-rekan, lalu kemudian saya minta pendapat dari rekan-rekan. Dan ternyata ketika pendapat rekan-rekan itu sudah saya terima, lalu kemudian saya juga memunculkan kira-kira gambaran kalau saya seperti ini seperti apa begitu. Nah, jadi dengan tanggapan positif teman-teman, semua akhirnya ya makin memantapkan keputusan yang saya ambil. Baik Pak, selama ini kira-kira ada nggak Pak ya orang-orang yang mungkin membantu dalam Bapak mengambil keputusan atau mungkin orang-orang yang berperan dalam Bapak mengambil keputusan yang Bapak ambil selama ini Pak? Tentu saja ada. Jadi saya mengambil keputusan itu mungkin tidak serta-merta keputusan itu langsung dari saya. Melainkan saya mungkin minta dulu pendapat dari rekan-rekan, terutama mungkin rekan-rekan wakil, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kemudian meminta juga pendapat dari rekan-rekan BK, dan juga mungkin wali kelas, guru-guru, dan juga saya meminta pendapat dari atasan langsung, yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk hal-hal yang mungkin berhubungan dengan masyarakat luar atau mungkin kasus-kasus berat tertentu. Jadi seperti itu. Baik Pak, ini terakhir kira-kira dari pengalaman-pengalaman Bapak mengambil keputusan, ada nggak sih Pak, boleh diceritakan nggak kira-kira pembelajaran apa yang mungkin Bapak ambil dari beberapa keputusan yang mungkin Bapak ambil? Pembelajaran ya banyak sekali sebenarnya, bahwa kadang-kadang kita tidak selalu merta-merta membela anak itu atau menerapkan peraturan terhadap anak tersebut yang sesuai dengan aturan. Kadang-kadang juga kita harus mempertimbangkan dilema etika, seperti di mana kalau anak ini diberhentikan sepertinya kasihan. Terus kalau tidak kita diberhentikan, dia sudah melanggar aturan. Maka kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang paling tepat untuk anak ini. Sehingga kita, misalnya anak ini tidak dikeluarkan dan ternyata anak ini baik, sebenarnya mampu merubah. Dan dia sekarang sudah jauh lebih baik, belajar, terus tidak melakukan pelanggaran, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin hal-hal positif yang pernah saya lihat sebenarnya. Jadi dampak positifnya itu luar biasa dari beberapa keputusan yang pernah saya ambil. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf Pak, ini melalui WA karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ketemu langsung karena mungkin kesibukan Bapak dan juga mungkin kondisi kami sendiri yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Sementara ini kebetulan hari ini adalah due date-nya Pak, sampai dengan malam nanti ini harus kami kirim ke kami upload tugas ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf telah menyita waktu Bapak. Baik, terima kasih Pak John. Sukses selalu dan mudah-mudahan yang terbaik nanti akan bisa Bapak dapatkan. Assalamualaikum Pak Fatkur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak John. Syukurlah, alhamdulillah baik sehat juga Pak. Mohon izin Pak Fatkur. Siap Pak John. Pak Fatkur ini kan kepala sekolah
MI Nurul Fatah, Pak. Nurul Fatah ya, Betul, betul. Kota Baru Martapura. Ya, Kota Baru Oke. Selatan. Jadi mohon maaf nih Pak Patkor, saya kebetulan ada tugas nih dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti angkatan 9 ini. Salah satunya adalah di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi salah satunya adalah kami mewawancarai beberapa kepala sekolah, 2 atau 3 kepala sekolah. Ini mohon izin Pak Patkor, ada waktu ya. Oke, siap aja. Oke. Baik Pak Patkor, untuk yang pertama pertanyaan kami, selama ini mungkin Pak Patkor menjalankan atau mengambil keputusan tentunya mungkin berpijak kepada pujukan moral atau mungkin dilema etika. Nah, kira-kira Pak Patkor melihat kedua itu seperti apa ini Pak? Ya, pada prinsipnya Pak Jan ya, memang tatkala kita mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas kita, memang terkadang ada beberapa 2 hal konsep tadi memang terjadi. Memang suatu contoh ini kami pernah menggambarkan, ada salah satu guru kami, itu karena inginnya memenuhi kebutuhan, karena ya maaf, di sekolah kami kan sekolah swasta, berarti bisa jadi dalam artian dia mencari seseran untuk menunjang kehidupan. Nah, itu kan sesuatu hal yang ya dibenarkan juga, karena apa, itu kebutuhan, karena secara nggak langsung ketika dia penghasilan dari sekolah itu memang tidak mencukupi kalau hanya terpaku dalam satu penghasilan di sekolah saja. Akhirnya ketika suatu saat guru kami ini selalu izin di hampir hari yang sama. Oh, kebetulan ternyata setelah kita telusuri dan sebagainya, ternyata dia pasar kan Pak Jon. Nah, ternyata pasar berjualan. Akhirnya mau nggak mau, padahal izin dengan kami. Nah, setelah seperti itu kan maka muncul sesuatu hal yang harus ya kita putuskan. Nah, akhirnya dia memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban juga. Tapi di sekolah juga dia punya kewajiban, dan itu sama-sama ya membutuhkan. Akhirnya kami panggil guru tersebut, kita berdialog, wawancara, komunikasi. Ternyata memang ada kerjaan yang lain. Akhirnya kita komunikasi, Pak. Nah, tetap aturan yang kita pakai bahwasanya kita harus ya mementingkan kepentingan anak didik, karena mau nggak mau ya kita dibiayai oleh ya anak didik. Makanya kewajiban-kewajiban tersebut ya kita tuntut kepada guru kami tersebut. Namun ada catatan juga, ketika hal semacam itu terjadi dan ini sudah berjalannya semester, Pak Jon, dalam artian di tengah semester tidak mungkin akan ujuk-ujuk merubah jadwal. Sehingganya ya kita berikan dispensasi bagaimana caranya dia bisa melaksanakan apa itu penjualan mereka, tapi di sekolah juga ada tetap jalan. Akhirnya ditemukan solusi, akhirnya dia mencari pendamping untuk jualan, Pak. Nah, pendamping untuk penjualan. Akhirnya tatkala dia tinggal di sekolah untuk mengajar, di situ sudah ada yang menunggu. Kemudian setelah nanti di jam kita sudah kosong, dia baru langsung dia bisa kembali lagi ke jualan lagi. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Patkor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jon. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Jon. Syukurlah, alhamdulillah baik, sehat juga Pak. Mohon izin Pak Patkor. Siap Pak Jon. Pak Patkor ini kan kepala sekolah MI Nurul Fatah ya, betul. Kota Baru Martapura. Ya, Kota Baru Selatan. Jadi mohon maaf nih Pak Patkor, saya kebetulan ada tugas nih dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti angkatan 9 ini. Salah satunya adalah di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi salah satunya adalah kami mewawancarai beberapa kepala sekolah, 2 atau 3 kepala sekolah. Ini mohon izin Pak Patkor, ada waktu ya. Oke, siap aja. Oke. Baik Pak Patkor, untuk yang pertama pertanyaan kami, selama ini mungkin Pak Patkor menjalankan atau mengambil keputusan tentunya mungkin berpijak kepada pujukan moral atau mungkin dilema etika. Nah, kira-kira Pak Patkor melihat kedua itu seperti apa ini, Pak?
Ya pada prinsipnya Pak Jan ya, memang tatkala kita mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas kita, memang terkadang ada beberapa dua hal konsep tadi memang terjadi. Memang suatu contoh ini kami pernah menggambarkan, ada salah satu guru kami, itu karena inginnya memenuhi kebutuhan, karena ya maaf di sekolah kami kan sekolah swasta, berarti bisa jadi dalam artian dia mencari seseran untuk menunjang kehidupan. Nah, itu kan sesuatu hal yang ya dibenarkan juga, karena apa, itu kebutuhan, karena secara nggak langsung ketika dia penghasilan dari sekolah itu memang tidak mencukupi kalau hanya terpaku dalam satu penghasilan di sekolah saja. Akhirnya ketika suatu saat guru kami ini selalu izin di hampir hari yang sama. Oh kebetulan ternyata setelah kita telusuri dan sebagainya, ternyata dia pasar kan Pak Jan. Nah, ternyata pasar berjualan. Akhirnya mau nggak mau, padahal izin dengan kami. Nah, setelah seperti itu kan maka muncul sesuatu hal yang harus ya kita putuskan. Nah, akhirnya dia memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban juga. Tapi di sekolah juga dia punya kewajiban, dan itu sama-sama ya membutuhkan. Akhirnya kami panggil guru tersebut, kita berdialog, wawancara, komunikasi. Ternyata memang ada kerjaan yang lain. Akhirnya kita komunikasi, Pak. Nah, tetap aturan yang kita pakai bahwasanya kita harus ya mementingkan kepentingan anak didik, karena mau nggak mau ya kita dibiayai oleh ya anak didik. Makanya kewajiban-kewajiban tersebut ya kita tuntut kepada guru kami tersebut. Namun ada catatan juga, ketika hal semacam itu terjadi dan ini sudah berjalannya semester Pak Jon, dalam artian di tengah semester tidak mungkin akan ujuk-ujuk merubah jadwal. Sehingganya ya kita berikan dispensasi bagaimana caranya dia bisa melaksanakan apa itu penjualan mereka, tapi di sekolah juga ada tetap jalan. Akhirnya ditemukan solusi, akhirnya dia mencari pendamping untuk jualan Pak Jon. Pendamping untuk penjualan. Akhirnya tatkala dia tinggal di sekolah untuk mengajar, di situ sudah ada yang menunggu. Sudah ada yang menunggu, kemudian setelah nanti di jam kita sudah kosong, dia baru langsung bisa kembali lagi ke jualan lagi. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Fatkor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jon. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Jon. Syukurlah, alhamdulillah baik, sehat juga Pak. Mohon izin Pak Fatkor. Siap Pak Jon. Pak Fatkor ini kan kepala sekolah MI Nurul Fatah ya, Kota Baru Martapura. Ya, Kota Baru Selatan. Jadi mohon maaf nih Pak Fatkor, saya kebetulan ada tugas nih dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti angkatan 9 ini. Salah satunya adalah di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi salah satunya adalah kami mewawancarai beberapa kepala sekolah, 2 atau 3 kepala sekolah. Ini mohon izin Pak Fatkor, ada waktu ya. Oke, siap aja. Oke. Baik Pak Fatkor, untuk yang pertama pertanyaan kami, selama ini mungkin Pak Fatkor menjalankan atau mengambil keputusan tentunya mungkin berpijak kepada pujukan moral atau mungkin dilema etika. Nah, kira-kira Pak Fatkor melihat kedua itu seperti apa ini Pak? Ya pada prinsipnya Pak Jan ya, memang tatkala kita mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas kita, memang terkadang ada beberapa dua hal konsep tadi memang terjadi. Memang suatu contoh ini kami pernah menggambarkan, ada salah satu guru kami, itu karena inginnya memenuhi kebutuhan, karena ya maaf. Selanjutnya nih Pak Fatkor, mungkin langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Pak Fatkor laksanakan dalam pengambilan keputusan yang mungkin dianggap efektif di tempat sekolahan Bapak nih Pak? Oke, siap Pak Jan. Pada awalnya ketika terjadi permasalahan tersebut seperti itu, kami muncul dari laporan guru diket Pak Jan, bahwa ditemukan ada salah satu guru yang memang sering melakukan izin. Memang ya izin itu sudah dibenarkan, dalam artian memang
memberikan tugas lain ketika mungkin di kelas. Namun ya keefektifan di kelas ya sangat, apalagi anak-anak SD, anak-anak MI itu kan butuh pendampingan khusus. Betul. Sehingganya hal semacam itu terus kami panggil guru senior, Pak. Karena di sekolah kita kan tidak ada waktu kurikulum, adanya koordinator atau guru senior. Akhirnya yang kita panggil istilahnya kurikulum kita, koordinator madrasah kita, kita komunikasikan. Ternyata memang ya ada masalah berkaitan tentang keaktifan belajar di kelas, terutama di akhir semester ini memang sering terjadi sekali. Nah, akhirnya kita panggil juga guru yang bersangkutan, guru yang bersangkutan. Akhirnya kita tanya, ternyata alasannya memang dia berjualan ketika masih posisi ada jam pelajaran di kelas. Artinya kan di apa ya, dimintai dulu informasi lah ya Pak ya dari yang bersangkutan, termasuk juga mungkin meminta pendapat ke guru yang senior lah ya Pak Madker. Oke. Baik Pak. Berikutnya nih Pak. Pak Madker itu apakah punya tata kala atau mungkin jadwal, bahasanya itu jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, atau mungkin begitu ada permasalahan langsung diselesaikan, atau mungkin ketemu masalah dianalisis dulu lalu kemudian ditarik keputusan. Memang kami yang sering kita pakai, makanya kita sering sampaikan dulu pernah belajar Pak John, yang namanya apa, ISO 2000 berapa itu? 9001 2008 ya. Kita coba menerapkan di situ. Kebetulan kawan-kawan juga pengen belajar itu. Akhirnya kita punya kawan yang ada di kakak yang di Jogja itu, akhirnya sering komunikasi masalah itu. Makanya kita berbicara, apa yang kamu tulis itu yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan itu yang kamu tulis. Dari situlah kita menemukan suatu permasalahan, Pak Jan. Mungkin ada suatu masalah, kenapa ini tidak berjalan, kenapa ini, makanya nah dari permasalahan muncul itu kami langsung ya ambil permasalahan itu, kemudian kita sampaikan kepada mungkin dalam artian yang guru senior tadi, kepada kawan-kawan guru, kita adakan mungkin ya penelusuran permasalahan tadi. Setelah di kasus itu baru nanti kita munculkan beberapa gebrakan untuk tidak lanjut hal semacam itu, Pak. Artinya kan tidak diputuskan secara langsung ya dipelajari dulu, dianalisis dulu, lalu kemudian Oke. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya ini Pak, terkait dengan mungkin faktor-faktor pendukung atau mungkin pihak-pihak lah ya Pak yang membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, kami terbantu sekali adanya komite, adanya komite sekolah. Ya, karena kami alhamdulillah komite itu sangat luar biasa Pak Jan. Kami dibantu ditopang oleh yayasan, pimpinan yayasan yang selalu memberikan kontribusi dan pengarahan sekaligus support dan motivasi ke kawan-kawan guru. Itu biasanya kita sering kumpul sebulan sekali. Walaupun mungkin makan-makan kecil, adakan bimbingan. Selesai kita, karena kita pulang jam 12, taruhlah jam 1, kemudian kita sholat zuhur berjamaah, diadakan bimbingan pengarahan semacam itu. Disitulah letak kita nanti wawancara permasalahan apa kita utarakan kepada yayasan. Jadi komite itu sangat membantu sekali Pak ya dalam proses pengambilan keputusan. Baik nih Pak, lalu kemudian adakah nih kendala-kendala dalam pengambilan kebijakan atau keputusannya di sekolah tempat Bapak pimpin? Yang jelas pasti ada Pak. Pasti ada yang seperti apa itu Pak? Mungkin contohnya. Ya, keterkaitan itu tadi, mengambil kebijakan tatkala memberikan izin, apalagi mungkin biasanya kita tergolong ya dekat dengan guru-guru. Nah, ini terkadang ya dalam artian mengarahkan kepada guru itu, kalau itu sifatnya izin itu memang tidak urgent, gimana untuk tidak izin dulu, dalam artian setelah dia melaksanakan tugasnya baru izin. Nah, itulah terkadang keputusan yang menurut kami sangat berat sekali Pak Jan. Sehingga ada kalanya kalau izin ya karena ada kedekatan emosional tadi kita izinkan. Artinya hubungan kedekatan itu menjadi kendala ya dalam pengambilan keputusan. Mau kita tegas nggak enak, nggak tegas juga kita memikirkan anak-anak seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Lalu kemudian Pak, dari mungkin beberapa pengambilan keputusan, mungkin ada pembelajaran Pak yang diambil dari
keputusan tersebut. Mungkin pembelajaran Iya. itu bisa dibagikan ke kami Pak, seperti apa? Kami pernah Pak John sempat mengurangi jam kawan guru kita. Karena yaitu tadi sering tidak masuk karena itu tanpa alasan. Akhirnya kita kurangi jam dari semula 24 jam kita kurangi menjadi separuh 12 jam. Awal mula kebencian itu muncul. Kebencian itu muncul, tapi dengan dalam artian saya pribadi sebagai kepala sekolah harus berani merangkul, kita rangkul, kita bicara, kita sampaikan bahwa tujuan itu bukan apa, untuk pembelajaran semuanya, bahwasanya sesuatu hal itu ya bergantung kepada kerjaan kita. Penilaian apapun ya akan dilihat oleh semua orang, nggak mungkin kami memutuskan sementara kinerjanya tidak bagus. Makanya dari situ akhirnya kita berikan motivasi, kita berikan arahan dan tujuan kita seperti apa untuk memberikan, ya intinya masalah ketika nanti muncul di belakang, ternyata si A ini sudah diberikan seperti ini. Nah itu kan contoh untuk yang lain Pak John. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan kita sering komunikasi, kemudian kita rangkul, sekarang 120% berubah Pak John. Bahkan lebih aktif, lebih semangat. Betul. Karena belajar itu tadi bahkan Artinya pembelajaran yang positif yang diambil dari situ Pak ya, mungkin kita harus tegas terhadap yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Tetapi tetap ada unsur merangkulnya seperti itu untuk membawa mereka dari yang tadinya tidak sesuai dengan harapan kita menjadi sesuai dengan harapan kita. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf apabila mengganggu waktunya ini sambil nyantai-nyantai dan sudah diambil waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Amin, mudah-mudahan Pak John juga sukses. Amin. Segera selesai untuk. Amin. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.